pemerintahan kan, biasanya yang hadir tuh banyak. Mungkin perlu dijajaki lagi lebih detail. Yang jelas bahwa PB tidak bisa lantik Pengcap Palembang, Muara Enim, Sekayu itu provinsi. Di dalam anggaran dasarnya hampir seluruh cabang ketum yang bisa disemangati. Baik, Bapak-bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan ada satu dari Pak Sudi bahwasanya untuk mengefisiensikan waktu, efisiensi pelantikan memang kita dilantik dulu oleh PB. Setelah kita dilantik oleh PB, kita langsung melantik KONI kabupaten kota. Itu tekniknya. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Suganda tadi. Tidak, PB itu tidak melantik Pengcap, yang melantik ada Pengprov. Artinya setelah kita dilantik baru kita melantik kabupaten kota. Tapi ada baiknya, ada bagusnya, ada juga elegannya. Makanya ini ada dua opsi, karena kita tahu organisasi ini tidak boleh memutuskan sendiri. Maka saya mengambil langkah untuk rapat sebelum waktu. Kita pilih dua opsi ini, mana yang akan dilakukan. Ya, jangan sampai ketika kita sudah memilih opsi, nah itu kan apa jago tadi, cobalah opsi yang kedua. Nah, coba itu tidak ada lagi. Jadi kami berharap berorganisasi itu ketika ada unek-unek, tidak senang dengan ketua, tidak senang ini, sampaikan di rapat, jangan di luar rapat. Ketika sudah difokus, sudah sampai di rapat ini sudah ada keputusan, tidak ada lagi persoalan. Kebanyakan organisasi kita ini mulus seperti itu. Jangan itu kata ketua, kata kami beda. Oke? Sekarang saya tinggal ini aja deh untuk mempersingkat waktu, karena ada dua lagi tuh ya. Yang pertama itu adalah Pak Sudenoto untuk dilangsungkan secara serentak. Setelah kita dilantik oleh PB, kita melantik juga kabupaten kota. Atau opsi yang kedua, kita sendiri dulu yang dilantik oleh PB, nanti kita Pengprov itu melantik KONI kabupaten kota di setiap kota, sekaligus sosialisasi ya Pak ya. Sekaligus mungkin perkenalan di sana. Coba ini biar adil. Yang serentak angkat tangan. Yang serentak. Opsi 1. Opsi 1. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi? Nah, artinya 5 ya Pak ya. Jadi begini Pak, sebentar saya jelaskan. Saya paham itu masalah pelantikan itu. Bukan artinya dilantik oleh Pengcap secara keseluruhan, bukan. Kita dulu Pemprov dilantik, cuman waktunya kalau bisa hampir bersamaan karena mengingat konsumsi tempat. Nah, kalau kita keliling-keliling tidak ada masalah bagi saya, cuman anggarannya siap apa tidak. Karena tidak sedikit kita mau ke Oku Timur harus ada mobil, ada minyak, ada makan, ada uang saku. Nah, kita tidak boleh juga mengharapkan nanti disangoni dari sana, belum tentu. Jadi ini yang perlu kita pahami semua. Jadi supaya efisiensi menurut saya itu bagus-bagus saja kalau dananya siap, tidak ada masalah. Itu loh, kayak kemarin pelantikan tempat Pak Ilyas Musprov. Nah, kalau sekalian kita ngundang dari kabupaten kota, setelah kegiatan itu kita lanjutkan ke pelantikan untuk Pengcap-pengcapnya, itu akan lebih efisien gitu maksud saya itu. Bukan gitu, tidak mungkin dari PB-nya itu melantik kita semuanya sama, Pengcapnya tidak. Itu efisiensi ya Pak Sumediono, mungkin sependapat. Karena tapi kalau Pak Ketum ini anggarannya sudah siap 10 miliar ya saya seneng-seneng aja diajak jalan-jalan keliling Lubuk Linggau sambil mancing. Nah, itu sangat sama elegan gitu. Nah, ini kita balikkan dulu kepada kesiapan anggaran kita. Karena saya sampai hari ini Bendum baru memegang dana sekitar 1 miliar.
1 miliar cukup apa tidak? Terima kasih. Baik Pak, saya sudah lanjut Pak, lanjut. Iya. Ada tambahan, pelantikan itu kan sakral ya, sudah itu momen yang bersejarah bagi sebagian. Memang dua opsi ini kan ada kebaikan, ada kekurangannya. Kekurangannya artinya bahwa pengcapnya akan tidak lantik itu tidak sepenuhnya. Mungkin KSB-nya ketua, sekretaris, bendahara, atau ketuanya yang hadir, yang kita lantik kan secara yang biayai. Mereka nyiapkan persiap untuk dilantik, itu kan sakral bagi mereka, punya momen tertentu dan itu disaksikan di Mubang di daerah. Bukan kita tidak punya biaya, kita diundang, malah kita ditanggung penginapan segala macam yang sering dilakukan macam itu. Jadi bukan kita Nah, tinggal kesanggupan mereka itu kan dua alternatif, artinya punya pilihan-pilihan. Kita tawar dulu ke kabupaten, kira-kira mereka sanggup dah untuk melakukan dilantik secara sederhana. Nah, tapi paling tidak mereka kan harus mengeluarkan biaya. Nah, itulah guna jadi ketua itu untuk di kabupaten. Kita yang petinggi-petinggi ini bisa hadir, ya, bisa konvoy atau macam mana. Nah, itu bayangannya. Nah, paling tidak mereka punya momen bersejarah di daerah itu bahwa dia sebagai contoh Nurdin sebagai ketua Pikebol Musi Banyuasin itu kan tercatat dalam momen-momen bersejarah mereka. Itu Pak Ketum tambahan. Baik, saya lanjutkan tadi ya. Saya harus gentle. Tadi saya tanya opsi pertama ada galau-galau ya. Karena ini forum ya, yang pertama sebelum saya putuskan, saya menimbang Pengcap kita undang berapa kali, mereka berhalangan hadir terus, padahal kita ini memikirkan mereka, bagaimana mereka juga ikut serta dalam pelantikan kita. Namun sampai detik ini, sampai kita rapat sekali ini, Pengcap juga sampai sekarang belum bisa hadir. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua, apa yang disampaikan Pak Suganda juga itu sangat lazim dilakukan. Yang ketiga, memang cabur-cabur itu biasanya jarang sekali PB itu secara serentak untuk melantik provinsi langsung kabupaten, jarang sekali. Kalaupun ini ada, kami sebenarnya ingin berharap ketika memang ini terjadi, lolos kita permohonan kita dilantik di Gria Agung ya Pak ya, mungkin sebagian besar Pengcap mau untuk hadir ya. Tapi kalaupun tidak, ya kita harus siap-siap untuk Pengprov untuk dilantik di entah itu di Gria maupun di tempat lain ya. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, saya putuskan untuk pelantikan kita Pikebol ini untuk IPF Sumatera Selatan itu tersendiri, dan Pengcap akan dilakukan tersendiri juga ya. Sepakat ya? Saya tutup. Selanjutnya untuk waktu Pak. Jadi waktu kemarin saya komunikasi dengan PB itu tanggal 23 sampai 24. Kan kami kepengen juga ketika PB itu datang melakukan daripada pelatihan bintek. Setelah kita dilantik, besoknya kita ada pelatihan bintek, wasit dan pelatih. Kenapa? Begitu kita sudah sudah dilantik, kita harus show dong, harus bekerja dong, ya kan? Nah, bekerja ini kan kita harus punya bekal dong, betul nggak? Bekalnya apa? Yaitu tadi bintek tadi. Bagaimana cara megang bola yang bagus, bagaimana cara servis yang bagus, ya kan? Pelanggarannya di mana, ukurannya di mana, hitungannya di mana, betul nggak kira-kira? Dan itu sertifikasi, tidak sembarangan gitu loh. Nah, PB minta boleh kita itu melakukan bintek katanya Pak.
Tapi kami juga tolong disediakan semacam perlombaan, atau bukan kita anggap kejurda lah, tidak ya. Tapi paling tidak ada kejuaraan pada saat mereka melakukan daripada bintek tadi. Ya. Nah, ini langsung masuk ke dua agenda kedua tadi, kejurda tadi ya. Nah, kami berharap dari sini tadi setelah kita pelantikan bulan Juli tanggal 23 kita ambil, ya kan? Atau Agustus minggu kedua kita ambil. Karena persiapan 17-an kan. Nah, kami rencana ya. Ada universitas, kebetulan ketuanya atau pemilik ownernya sudah komunikasi dengan saya selaku ketua, Pak. Beliau siap untuk memberikan tempat untuk berlatih. Kita ada beberapa lapangan nanti, dan memang di kampus itu juga kita bisa untuk melakukan pelatihan. Hari ini kita putuskan apakah kita ambil opsi tanggal 23 bulan Juli atau kita bulan Agustus minggu kedua. Yang terbaik dari yang terbaik. Juli kita ada kegiatan. Kegiatan di KONI ini agak susah karena Juli ini Sriwijaya Gold ya Pak ya. Ada ini peluncuran Sriwijaya Gold ya Pak ya. 1 Juli. Nah, 23 Juli itu kita sudah mulai sosialisasi terkait masalah Porprov. Nah, mulai verifikasi. Artinya di bulan Agustus itu aja, karena gini, kenapa kok saya mengambil bulan Agustus? Karena kita di bulan September KONI akan melakukan rakerda, ya, KONI akan melakukan rakerda untuk merekrut anggota baru. Nah, pickleball ini akan menjadi anggota KONI. Boleh menjadi anggota KONI itu ada 3 kategori. Yang pertama itu dia adalah ada kepengurusan di provinsi, ada pengurusan di kabupaten kota minimal 50+1, dan pernah mengadakan juara kejurda. Cuman kalau kita di dalam ya bisa lah kita. Cuman alangkah indahnya kita melakukan kejurda. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini, pengurus ini sudah saya ajak latihan tapi nggak ada yang hadir. Saya sudah siapkan pedalnya, nggak ada yang hadir. Ayo dong, ya kan? Biar tahu kayak gitu loh. Maksud saya, kalau jadi pengurus itu paling tidak kan megang pedalnya jadilah, mau sekali, mau 2 kali, ya kan? Karena apa? Karena nanti akan menular kan di kampung-kampung. Ini kampung Pak Endang kemarin, saya kasih tuh pedalnya, saya kasih netnya itu saya sampaikan ke sana. Tahu nggak berapa harganya? 1 net itu 1,5 juta. Pedalnya itu 2 itu 600 sampai 700. Kalau 1, kalau di kita itu cuman 2 pedal itu 600. Kurang gimana coba? Oke, itu sudah saya kasih yang namanya apa Mas kemarin Mas, kita kasih net, kasih pedal 4 pedal sama bola 6 bola. Tapi disuruh hadir di sini aja nggak hadir. Tapi ya sudahlah, itu bagian daripada perjuangan, nggak apa-apa. Nah, maksud saya ya Pak ya, kalau bisa paling tidak 1 minggu sekali ya, nanti setelah kita ada lapangan representatif itu kita latihan bareng-bareng, kita ngumpulkan. Kenapa? Karena nanti gini, kami punya target dalam 1 tahun ini 1 sekolah 1 lapangan, dari SD, SMP, SMA, SMK, termasuk juga perguruan tinggi. Kalau untuk di kampung-kampung kami minimal 1 RT 1 lapangan. Dari mana uangnya? Nanti Pak Sudinoto yang nyarinya ya. Itu 1. Kedua, ketika nanti ada TV Sumsel ya, TV Sumsel itu nanti akan melakukan gebrakan-gebrakan yang luar biasa terkait masalah olahraga pedal ini, olahraga pickleball ini. Tolong jangan dilihat langsung dihapus, ya.
Tapi dilihat, di likes, daripada itu tadi, itu juga bisa untuk hasil bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. 3 juta subscriber. Ya. Tapi tolong dibantu dong, masa orang lain subscribe, pengurus sendiri nggak subscribe nanti kan? Nah hasilnya itu ya kita akan mengembangkan daripada olahraga ini. Bukan tidak mungkin kami dari sini bisa menggaji ibu-ibu sekalian dengan hasil YouTube ya, hasil YouTube ya. Bapak Ibu bisa bayangkan Gubernur Jawa Barat itu hasil dia jadi konten, jual konten itu berapa Mas Heru? 1 bulan dia bisa mencapai 1,2 miliar. 1,2 miliar dalam 1 bulan. 1,2 miliar dalam 1 bulan, 3 juta subscriber itu gampang kok. Ibu-ibu pasti ada hasil, mungkin kami tidak ada hasil. Tapi tolong juga maksimal kerjanya, ya Pak ya. Jadi kami tidak pesimis dalam melaksanakan organisasi olahraga ini. Dan juga kami tidak akan ngemis gitu loh ke perusahaan-perusahaan, enggak. Kami punya cara tersendiri bagaimana kami mendapatkan pundi-pundi uang. Ya. Tapi tolong kita bareng-bareng saling bantu gitu loh. Oke? Karena nanti di TV Sumsel tidak hanya olahraga, Pak. Jadi nanti ada juga filmnya, ada juga ininya. Kami tidak menggunakan apa Pak? TV KONI ya. Ribet kalau TV KONI, paling tidak regulasinya terlalu ribet. Jadi kami sudah ada 2 channel TV itu. Artinya begini, untuk daripada apa yang disampaikan Pak Sudinoto tadi, pasti tidak terlepas daripada kinerja kita seperti itu loh, ya. Jadi yang kedua itu kita sudah putuskan nih. Yang pertama adalah pelantikan itu kita sendiri, baru melantik di kabupaten kota. Yang kedua kita diambil di bulan Agustus ya Pak ya. Bulan Agustus minggu kedua pelantikan. Nah, bagaimana untuk uniform pelantikan? Uniform pelantikan, karena pelantikan itu otomatis secara tidak langsung menggunakan baju uniform yang resmi. Artinya kita menggunakan jas. Nah, di luar jas nanti kita akan berikan pin emas itu ya. Nanti saya akan berikan pin emas untuk ibu-ibunya itu pakai dress, pakai blazer ya. Pakai blazer tapi dikasih emas. Nah, untuk baju ini nanti akan kami bagikan ketika nanti kita akan melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat dan ke sekolah-sekolah. Karena kita pasti basisnya itu kenapa kok bisa 3 juta? Apa bisa? 3 juta sangat bisa. Karena dari sekolah saja kita sudah bisa. Kemarin saya mengandalkan kemarin acara public speaking. Itu yang nonton luar biasa. Dalam 1 hari itu sudah 750 orang yang nonton. Itu satu sekolah MTS 1 Oganilir. Kita bisa bayangkan ketika kita sosialisasi Pinkalbor ini di SMA 17 contoh ya kan, atau SMK 1 yang jumlah siswa itu 3.000 orang. Dari 3.000 orang ini itu bisa 3 sampai 2 sekolah aja ya. Itu sudah 6.000 satu hari. Bapak bisa bayangkan kalau kita semangat bekerja, insya Allah lebih cepat Pak kita mendapatkan daripada paling bantu gitu loh. Kalau saya suruh, Pak, yuk kita ini Bapak Ibu sekalian kita sosialisasi ke sekolahan di sini. Tolong ikut serta kayak gitu loh, ya. Karena hasilnya bukan hasil buat kami sendiri tapi buat untuk kepentingan pengurus dan cabur yang kita bina seperti itu ya. Nah, hasil juga itu akan diberikan lagi pedal. Untuk apa? Untuk disampaikan lagi ke masyarakat. Kita berikan ke RT sehingga ini bisa menggema ke seluruh Sumatera Selatan. Seperti Pak Ganda bilang tadi, olahraga ini kan masih awam ya kan. Tapi sebenarnya olahraga ini ketika kita sampaikan memang kita berikan sarana prasarananya ya Pak ya. Itu sangat gampang seperti itu ya. Oke ya, jadi sangat simpel. Nanti yang pertama itu adalah kita dilantik tersendiri dan kabupaten tersendiri. Yang kedua itu pelantikan tanggal minggu kedua Agustus ya, minggu kedua Agustus. Dan untuk pelatihan wasit dan juri juga ada di sana.
baju, menggunakan baju jas, ibu-ibu bapak ibunya pakai apa? Pakai bagikan dalam waktu dekat. Karena kemarin ada kendala dibalikin, tapi karena nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi kita kembalikan gitu loh. Nah, yang selanjutnya ada agenda yang ketiga. Apa agenda yang ketiga? Warna hitam, jas warna hitam. Kalau warna-warni nanti warna hijau, warna biru takut nggak ada ya kan. Kalau warna hitam kan semua orang bisa ada lah ya kan. Paling tidak kalau nggak ada, saya ada 2 di rumah, boleh lah dipinjam. Cuman hitam, pokoknya cuman jangan kayak orang berkabung kan. Kalau jilbabnya warna hijau bisa nggak? Kalau merah boleh, terserah lah, kesepakatan daripada ibu-ibu sekarang nggak apa-apa. Apa? Di grup nanti di share ya. Mau nama Gi? Mau nggak Bi? Ya, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal ibu-ibu, bapak yang belum kenal sama saya Dia. Kalau nama entertain saya Dia Sriwijaya. Jadi saya cuma mau nanggepin soal anggota yang kurang aktif. Mohon maaf, Daeng, Bapak izin, saya juga baru di sini. Tapi yang saya tanggapi bahwasanya ini itu forum olahraga. Daeng, kita nggak bisa untuk maksain orang yang nggak suka olahraga untuk olahraga, walaupun udah dikasih pedalnya, udah kasih ini, kita nggak bisa, gitu loh Daeng. Tapi kalau orang yang suka olahraga, tenis itu raketnya itu bisa sampai 3 juta loh. Saya punya komunitas di Jakarta, mereka pada beli sampai yang 10 juta sampai ini. Sepatu apa mereka, karena tapi mereka bayar itu tempat gitu kan. Mereka bayar tempat, mereka bayar kostum, biaya semua bayar sendiri. Jadi kita percuma untuk rekrut orang yang nggak suka olahraga, Daeng, gitu loh. Jadi percuma. Jadi kalau misalnya memang Pak izin, kita harus tegas di sini bahwasanya kalau orang nggak suka, ya kita rekrut lah orang-orang, ibu-ibu yang suka senam. Ibu-ibu yang suka senam itu kan kecamatan itu mereka senam setiap hari Jumat. Kita deketin aja mereka itu, dimasukkan ke pengurusan, gitu. Kita ke mahasiswa, karena mahasiswa bisa namanya kayak ininya. Kita deketin mereka untuk jadi pengurus juga. Jadi enak kalau misalnya ke ini. Ya mungkin ya saya kurang tahu yang ada di dalam grup ini tuh dari mana saja kalangannya. Cuman itu saran dan pendapat saya pribadi, gitu. Itu aja, Daeng. Terima kasih. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih ya. Jadi dia sudah memberikan masukan dan arahan. Memang apa yang sudah disampaikan dia itu sebenarnya sudah mau dilaksanakan seperti itu. Tinggal lagi dia siapa-siapa orang yang biasa untuk buat konten kreator terkait olahraga, sampaikan ke saya, akan saya masukkan. Dan karena ini belum dilantik ya kan, saya sangat mudah untuk menyoret siapa-siapa yang tidak aktif ya. Saya akan bawa lagi ke PB ya kan. Saya akan minta orang-orang yang ini untuk diganti seperti itu, gampang kok ya kan. Ya buat apa dia punya nama seperti Bapak sampaikan tadi, nama tercantum tapi untuk kegiatan rapat saja ya kan, itu tidak berkenan. Beda dengan olahraga yang lain seperti yang membutuhkan biaya yang cukup besar, kayak main jet ski, main boat ya kan, main yang lain juga. Sama kayak olahraga ini Pak, olahraga catur itu olahraga masyarakat sebenarnya, olahraga yang bisa dimainkan di mana saja seperti itu ya. Baik, untuk waktu ini kayaknya sudah jam 10:30 ya. Sebelum saya tutup mungkin ada tambahan mungkin dari Pak Sudi, atau nanti saya minta juga dari ibu-ibu sekalian. Tanggal minggu kedua Agustus minggu 2. Ini mau nambahin Pak Sudi? Boleh. Maaf Bu ya, sedikit lagi aja. Jadi yang sampaikan Ibu Dia ini betul memang. Jadi sesuai arahan Pak Ganda kita nilai aja sampai 1 tahun kan. Kondisinya seperti apa? Ya kata Pak Ketum tadi, kalau diundang rapat aja nggak mau, ya sudah coret aja Pak, ngapain kita tunggu-tunggu. Bukan kita mau ini ya, mau otoritas, bukan. Tapi kalau
sepak bola, voli itu landasannya kan disiplin. Suruh latihan aja nggak mau, gimana mau menang gitu loh. Semalam Indonesia kalah juga itu voli itu sama Vietnam. Vietnam itu udah tahu kan negara baru kita sepak bola kemarin, kalau udah ada naturalisasi juga kayak dulu. Jadi diawali dari yang kecil ini ya, kita nilai 1 tahun kata Pak Ganda tadi kan, 1 tahun ndak hadir ndak apa-apa dalam 1 tahun. Terus 1 tahun rapatnya 3 kali, ndak hadir 2 kali. Nah sudah itu nilai yang sangat baik kan gitu. Seperti sama ibu tadi, apa ini pedalnya dikasih ini karena dia tidak hobi kok, betul ya Bu, tidak mau kok dipaksa, ya nggak bisa. Saya disuruh apa itu catur, ya saya nggak hobi. Suruh apa itu gaple, saya nggak hobi. Tapi kalau suruh tenis meja, suruh sepak bola, suruh lari, nah saya hobi itu Bu. Nah itu karena kehobian tadi. Jadi kata ibu itu betul, tidak bisa dipaksain gitu loh. Nah, kalau memang sudah tidak bersedia, kenapa mau ditulis di situ di dalam struktur organisasi ya Pak Ketum. Kebol nih olahraga Pak, saya keluar aja gitu. Itu lebih gentle. Jadi itu aja mungkin Pak Ketum. Terima kasih atas semuanya, apapun yang diputuskan. Dan satu lagi saya ingatkan bahwa kita ini lagi efisiensi. Jadi kabupaten kota ini duitnya nggak kayak dulu Bu. Kita aja sekarang untuk dana hibah itu dipersedikit, dipotong 30%. Jadi kalau saya pikir juga agak berat, bukan nggak bisa, berat. Jadi itu perlu jadi pemikiran juga, makanya kita perlu efisiensi tadi saya dari awal. Mungkin banyak anggaran di kabupaten kota, tapi dengan disodori efisiensi 30% Pak, banyak program-program yang sekarang agak terhambat. Itu makanya saya ngasih beberapa opsi, tapi sudah keputusan, sudah bagus, ya kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa dilantik di GRIA ya Pak Ketum. Nah, bisa dilantik di GRIA Agung. Kita berharap, saya masih punya harap, Pak Gub juga kenal Pak. Ini kemarin saya WA juga sudah, bukan enggak saya WA beliau itu. Cuman mungkin karena beliau sibuk jadi belum dibalas-balas. Itu saya tidak monopoli Pak, mungkin dari para peserta, mungkin Pak Ketum ada yang saya pakai. Terima kasih. Ya, sebelum bapak-bapak ibu-ibu sekalian ada masukan, saya ingatkan dulu sedikit bahwasanya kita dari pengurus besar dari PB sudah ditunjuk menjadi tuan rumah Indonesia Open yang akan diikuti oleh 32 negara. Kalau kita tidak bekerja mulai dari sekarang, kita nggak punya kesiapan. Dan itu akan dilangsungkan tanggal 26 Juni 2026. Makanya kami sama Pak Sudinoto untuk bersikeras ketemu sama Pak Gubernur untuk membuat komitmen agar salah satu daripada cabur di Sumatera Selatan itu minta dibuatkan lapangan di di Jakabaring Sport City ya, Mbak ya. Itu ada di sebelah akuatik itu ada lapangan yang mungkin kalau kita buat untuk lapangan pickleball itu sekitar 10 sampai 15 lapangan itu. Nah, makanya kita harus solid dulu nih. Harus benar-benar menjalankan roda organisasi ini dengan baik sehingga kepercayaan atau trust yang dirasakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu bisa dirasakan seperti itu. Karena tidak jarang banyak cabur-cabur yang hidup cuman hanya sekedar hidupnya organisasi saja, tapi kegiatannya tidak ada sama sekali. Nah, kami berharap di IPF ini cabur kita ini tetap bergelora di masyarakat seperti itu. Jadi 3 agenda kita tadi sudah terjawab sudah. Yang pertama itu pelantikan, saya ulangi lagi, pelantikan itu tersendiri, provinsi tersendiri, kabupaten tersendiri, dan akan dilaksanakan pada tanggal belum ditentukan di bulan Agustus minggu kedua dengan uniform menggunakan jas warna hitam, celana warna hitam, dalaman warna putih ya Pak ya.
nanti akan dikasih pin untuk ibu-ibunya. Dia pakai blazer tapi dikasih pin nanti untuk jilbabnya tolong disampaikan aja, sepakat saja di grup dibuat ya. Dan yang kedua itu akan dilakukan bintek di Agustus juga, bintek untuk kabupaten kota juga nih Pak ya, termasuk juga pengurus provinsi. Dan selanjutnya kita kalau memang ada waktu kita akan melakukan eksibisi lah. Kalau ke Jurda terlalu ya Pak ya, jadi akan melakukan eksibisi. Yang keempat ini tambahan, kalau bisa nanti kami akan menyiapkan tempat lapangan. Kalau bisa minimal kita seminggu sekali kumpul, kita main pedal ya, karena sarana prasarana sudah ada. Nanti kita main pedal di mana? Mungkin bisa di Mas Krebet, mungkin bisa di Naskah, mungkin bisa di Koni Sumsel ya kan. Nanti saya upload di grup ya. Dan terakhir saya sampaikan juga, kebetulan kita olahraga baru butuh sosialisasi. Kebetulan kita diundang oleh TV TVRI untuk acara Gayung Bersambut. Saya minta untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menjadi peserta Gayung Bersambut untuk latihan, karena sudah disiapkan slotnya buat IPF Sumatera Selatan. Pak Sumediono mungkin bisa untuk membawakan pantun. Ini Pak Sudinoto juga sudah disiapkan pantunnya, Pak Ganda sudah disiapkan pantunnya, Pak Nurdin sudah, ya kan. Pak Nasrullah, apakah mau berpantun juga di acara Gayung Bersambut? Bisa ya, mau ya? Oke. Terus ada lagi Pak Egi ya kan, kayaknya udah lengkap ini. Ada Pak Marwan ya. Yang ibu-ibu kemarin sudah lengkap dulu Mas? Kurang satu. Nah, di antara ibu-ibu ini ada nggak yang bisa untuk berpantun di acara Gayung Bersambut di TVRI? Karena ini slotnya sudah ada. Saya cuma minta waktu satu lagi. Karena 8 pemantun laki-laki, 8 pemantun perempuan. Tinggal satu lagi ya? Siapa satu lagi? Sumaria Jansen ada nggak orangnya? Bisa nggak dia? Ya sudah, artinya satu cukup ya. Ibu-ibu yang lain ada? Nggak ada? Ya udah ya. Jadi Sumaria Jansen ya, tolong ya. Mas Heru, hari ini bisa kita untuk latihan ya. Pak Warman sudah siap? Kabur lagi dia. Balik dulu. Ya, balik dulu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dengan ada tambah lagi? Boleh Pak. Minta waktu sebentar ibu-ibu, cuma untuk mengingatkan mekanisme organisasi ya. Secara legal kan kita belum dilantik, artinya segala program yang tertuang itu masih dalam bentuk wacana. Program itu akan terrealisasi setelah dilantik, setelah rapat pleno, karena masing-masing, nah di dalam rapat pleno lah nanti akan seluruh program itu akan disampaikan secara resmi. Jadi program-program itu akan secara resmi menjadi program kita ke depan setelah kita dilantik. Dan saya dengar tadi bahwa banyak program yang menjadi tantangan kita ke depan, termasuk kejuaraan internasional, itu kan suatu yang hal luar biasa dan spektakuler bagi kita tentunya. Dan itu akan menjadi momen yang sangat penting di dalam kemajuan pickleball ke depan. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pelaksanaan pelantikan segera kita realisasikan sehingga secara legal ya pickleball itu menjadi salah satu olahraga yang nantinya bakal menjadi masuk ke dalam jajaran KONI provinsi ya. Mudah-mudahan itu saja secepatnya.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik, Pak, Bapak, Ibu sekalian, sama kayak kalau kita nih kawin ya. Kalau kawin kita nih sudah ada bukunya, cuman kita resepsinya, yang belum, dah lama. Nak diundang dulu wongnya kan, biar kapan dia kawin. Padahal kita nih sudah punya buku ya. Nah, nak diumumkan, nak datang, yang nak diundang itu pelantikan itu cabur-cabur lain ya. Tapi secara sahnya ya dah cara kawinnya bukunya lado, wong telah kawin, cuman yo kawin tercatat. Lalu mat, cuman ininya resepsinya yang belum ya. Nah, kami berharap untuk minggu depan, karena aku mungkin kami ini agak sibuk di minggu-minggu ini. Minggu depan kita sudah mulai sosialisasi ke sekolah kabupaten, ke sekolah-sekolah se-Kota Palembang. Kami data Kota Palembang punya sekolah itu ada sekitar 1.320 sekolah SD, SMP, SMA, termasuk SMK, termasuk perguruan tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan dalam satu sekolah itu punya 1.000 saja, 1.000 siswa, ya kan? 1.000 kali 10, 1.000 kali 1.000 berapa, Bu? 1.000 kali 1.000 sejuta ya, 10 juta ya, sejuta ya. Kalau 1.000 kan sejuta ya. Kalau kita kalikan ya 10.000, 1.000 kali 1.000. Nah artinya Bu, kalau kita bicara 1.000 ya kan, itu kita itu sudah terkejar Bu. Dalam 1 tahun ini kita sudah mendapatkan sudah luar biasa untuk masuk pundi-pundi kita untuk melaksanakan daripada kegiatan-kegiatan. Jadi kami berharap ibu-ibu juga tetap semangat ketika dikirim ke grup ya, harus like, harus nontonnya, harus kirim, harus share. Ya. Jangan diabaikan. Sudah itu sangat besar manfaatnya Bu untuk kita semua. Bukan untuk saya, bukan untuk kru, bukan, tapi untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya. Oke? Sepakat ya? Sepakat ya? Kami punya program terakhir, kami punya program ini ada film seri namanya. Kalau ada yang mau ikut testing, boleh silakan ikut testing. Ya, kami punya program membuat film olahraga tapi berkaitan dengan narkoba. Jadi nanti seluruh pemainnya itu adalah atlet pencaksilat, karate, taekwondo, gulat, ya kan? Termasuk juga nanti ibu-ibu kalau mau jadi pemain filmnya kami tes dulu ya, nanti tes kami buka minggu depan ya. Ada film yang luar biasa nanti yang akan kami mainkan, dan itu nanti film seri yang bisa ditonton di TV Sumsel ya kan. Nah itulah bagian daripada bagaimana kita mendapatkan daripada anggaran biaya. Kalau mengandalkan KONI, tahu sendiri Bu, KONI ini kita aja yang di KONI ya Pak ya, ributnya bukan main, masalah uang makan sedikit aja jadi ribut ya kan, masalah sepele juga jadi ribut. Jadi lebih baik kita mandiri ya, mandiri dengan talenta kita yang ada di kepengurusan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah sudah cukup yang saya sampaikan atau masih ada pertanyaan sebelum rapat ini saya tutup? Ada, jangan kaget ngundang-ngundang di belakang. Pak Daeng ini ngelah datang capek-capek nggak dikasih makan. Nah aku udah siapin tuh ya kan, snack sudah siapin ya. Ya, kalau nak siapin transport siap-siap tuh subscriber dulu, baru saya kasih transport ke setiap rapat. Oke? Baik ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.30. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga ada kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Kami di depan ini sebagai pimpinan rapat, saya selaku Ketua IPF Provinsi Sumatera Selatan, kalaupun ada kata-kata maupun tindakan-tindakan yang salah kami mohon maaf. Mudah-mudahan Allah memaafkan daripada dosa-dosa kami ya kan. Dan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu hadir di sini dalam rapat kita. Mudah-mudahan kita nanti bisa berjumpa di rapat-rapat lain, dan tetap semangat. Nanti seluruh informasi
Apapun nanti hasilnya akan kami sampaikan juga ke grup. Dan kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ya. Salam olahraga. Pickleball. Pickleball easy and fun. Easy and fun. Oke, yuk. Kita foto dulu, foto.